I was 14 years old. I was 16 years old. was 16, 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. Nama Jeffrey Epstein kembali menjadi sorotan setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau Department of Justice merilis lebih dari 3 juta halaman materi terkait kasusnya pada 30 Januari 2026. Rilisan ini merupakan bagian dari kewajiban departemen berdasarkan undang-undang yang disahkan Kongres pada tahun 2025 yang memerintahkan pembukaan dokumen Epstein kepada seluruh publik. Publikasi tersebut kembali mengangkat kasus Epstein ke permukaan. Ia dikenal sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, pemerkosa berantai, dan pelaku perdagangan manusia. Kasus yang mengguncang Amerika Serikat dan menarik perhatian seluruh dunia. Dokumen yang dirilis ke publik mencakup jutaan halaman materi, termasuk ribuan video dan ratusan ribu gambar terkait tindak kejahatannya dan tokoh-tokoh yang terlibat. Beberapa di antaranya menyinggung tokoh-tokoh ternama seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mantan Presiden Bill Clinton, Perdana Menteri Israel, dan Pangeran Andrew. Meski demikian, sebagian isi dokumen masih disunting atau ditahan karena alasan hukum, termasuk untuk melindungi identitas para korban. Sebelum penangkapannya pada 6 Juli 2019, Epstein merupakan seorang finansier ternama asal Amerika Serikat. Menurut berita yang diperoleh, saat meninggal dunia pada tahun 2019, kekayaannya ditaksir mencapai 578 juta dolar Amerika Serikat. Portofolionya meliputi properti mewah, 2 pulau pribadi di Karibia, serta dana tunai dan investasi lainnya, sebagaimana tercatat dalam dokumen harta warisannya. Lantas, siapa sebenarnya Jeffrey Epstein dan bagaimana dia melakukan tindakan asusila dan perdagangan anak yang menghebohkan negara Paman Sam? Kali ini kita akan memahaminya lebih mendalam bersama Kamar Narasi. Jeffrey Edward Epstein lahir dan dibesarkan di New York pada pertengahan 1970-an. Ia sempat bekerja sebagai guru matematika dan fisika di Dalton School, sekolah swasta elit di Manhattan, meski tidak pernah menyelesaikan pendidikan universitasnya di bidang tersebut. Dari lingkungan inilah, Epstein mulai membangun relasi dengan keluarga-keluarga kaya dan berpengaruh, yang kemudian membuka jalannya ke dunia keuangan. Karir Epstein melonjak setelah ia direkrut ke Bear Stearns, salah satu bank investasi besar di Wall Street. Dalam waktu relatif singkat, ia berhasil menjadi mitra di perusahaan tersebut sebelum akhirnya mendirikan firma sendiri. Masalah hukum Epstein mulai mencuat pada tahun 2005 ketika keluarga seorang gadis berusia 14 tahun melapor ke polisi Florida atas dugaan pelecehan seksual. Investigasi mengungkap adanya pola korban yang berulang dan kesaksian yang konsisten. Meski demikian, pada tahun 2008, Jaksa Federal mencapai kesepakatan hukum dengan Epstein yang memungkinkan dirinya terhindar dari dakwaan federal berat. Ia hanya dijatuhi hukuman 18 bulan penjara di tingkat negara bagian Florida dengan fasilitas work release yang memberinya kebebasan keluar penjara selama jam kerja. Kesepakatan ini menuai kritik luas dan kemudian dijuluki media sebagai kesepakatan abad ini. Pada 6 Juli 2019, Epstein kembali ditangkap di New York atas dugaan perdagangan seks terhadap anak di bawah umur dan menjalankan jaringan eksploitasi seksual. Ia membantah seluruh tuduhan dan mengaku tidak bersalah. Epstein tidak pernah menjalani persidangan tersebut. Ia ditemukan meninggal dunia di sel tahanannya di Metropolitan Correctional Center di New York pada 10 Agustus tahun 2019. Kematian yang secara resmi dinyatakan sebagai bunuh diri itu memicu kontroversi global dan berbagai pertanyaan mengenai kelalaian serta kemungkinan penutupan fakta. Setelah kematian Epstein, sorotan beralih kepada Ghislaine Maxwell, mantan pasangan sekaligus orang kepercayaannya.
Maxwell didakwa membantu merekrut dan memperdagangkan anak-anak di bawah umur untuk dieksploitasi oleh Epstein. Pada 2021, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Pulau pribadi Jeffrey Epstein, terutama Little St. James di Kepulauan Virgin, Amerika Serikat, menjadi salah satu lokasi paling kontroversial dalam kasus ini. Pulau tersebut kerap dijuluki publik sebagai Pulau Epstein dan oleh warga lokal bahkan disebut Pulau Pedofil, merujuk pada berbagai tuduhan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang disebut terjadi di sana. Menurut pengacara para korban, Little St. James merupakan lokasi terjadinya banyak tindak kejahatan seksual yang melibatkan anak perempuan di bawah umur.